The Body Sect tidak tinggal diam lama. Mereka dengan keras mengutuk misi pembunuhan tanpa pandang bulu yang dikeluarkan oleh Illustrious Virtue Hall, dan juga dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Mereka kemudian menyatakan bahwa siapapun yang berani membalas dendam pada mereka harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, terlepas dari apa yang dikatakan sekte tubuh, posisi mereka di benua itu telah meningkat pesat. Mereka sekarang tampak lebih kuat daripada Akademi Shrek atau Illustrious Virtuous Hall, dan tampaknya menjadi kekuatan teratas di benua itu. Huo Yuhao baru mengetahui hal-hal ini ketika dia bangun. Dia tidur selama 4 hari berturut-turut sebelum akhirnya terbangun di rumah sakit. Itu bukan tindakan, dia benar-benar tertidur sepanjang waktu. Namun, ketika dia bangun, Huo Yuhao merasakan sensasi aneh. Seolah-olah sebuah pintu di dunia rohaninya telah dibuka, karena pikirannya sangat jernih dibandingkan sebelumnya. Pemahamannya tentang konsep mendalam nekromanci yang sebelumnya kabur juga telah meningkat pesat. Electrolus tertidur ketika dia bangun, seperti halnya Ratu Salju. Permaisuri Es dan Skydrea memberitahu Huo Yuhao bahwa segel permaisuri salju telah selesai, tetapi kekuatannya hanya dapat dibuka segel begitu Huo Yuhao mencapai tingkat sage jiwa. Dalam tidurnya, permaisuri salju berusaha untuk mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya. Segala sesuatu yang lain tampak normal. Huo Yuhao tidak menjadi lebih kuat karena penyegelan Snow Empress yang sukses, tetapi dia menantikan saat bahwa dia akan berevolusi, seperti yang dikatakan Electrolus. Bagaimana permaisuri salju bergabung dengannya? Apa yang akan ditolak evolusi? Kalau bukan karena fakta bahwa Electrolus tertidur, dia akan menuntut jawaban. Kekacauan internal di dalam Hall Virtueus tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Namun, dia masih sangat khawatir ketika dia bangun. Lagi pula, alat jiwa tipe penyimpanan safir Starlink besar dan sosok logam raksasa keduanya masih di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui signifikansinya bagi Illustrious Virtue Hall. Mereka pasti tidak akan berusaha keras untuk menemukannya. Huo Yuhao sangat khawatir bahwa mereka akan mencari alat jiwa tipe penyimpanan semua orang. Jika itu terjadi, tidak ada tempat dia bisa menyembunyikan mereka. Aku baik-baik saja sekarang. Bisakah aku kembali ke asrama aku? Huo Yuhao meminta dokter yang bertugas. Dokter memeriksa tubuhnya, mengangguk, dan berkata, "Sepertinya kamu baik-baik saja." "Aneh, otakmu tampaknya tidak mengalami trauma apapun, jadi mengapa kau keluar begitu lama?" Huo Yuhao meringis dan menjawab, "Aku juga tidak tahu." "Guru, dapatkah aku bertanya apa yang terjadi hari itu? Bagaimana bisa ada orang yang punya nyali untuk menyerang Illustrious Virtue Hall?" "SSST." Dokter dengan cepat membungkamnya dan meletakkan jari ke bibirnya. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Kita tidak bisa membahasnya." Hallmaster telah mengeluarkan perintah pembungkaman. Seluruh sekolah merasa gelisah, dan tidak ada siswa atau guru yang diizinkan meninggalkan sekolah sekarang. Setiap orang harus menjalani interogasi. Jika bukan karena fakta bahwa kamu tidak sadar, kamu akan diinterogasi juga. Aku akan memberitahu atasan aku sekarang bahwa kamu sudah pulih dari luka. Kamu hanya dapat kembali ke asrama setelah ditanyai. Tunggu di sini, aku akan memberitahu seseorang. Hal yang paling ia takuti adalah kenyataan. Huo Yuhao menjadi lebih tegang. Apa yang dapat aku? Saat Huo Yuhao menegang, otaknya mulai berputar dengan cepat. Interogasi itu bisa ringan atau berat, kata Huo Yuhao pada dirinya sendiri, aku harus mempertimbangkan skenario terburuk. Pada saat itu, dia memperhatikan sekelilingnya dan kemudian bertindak segera. Dokter segera kembali dengan seorang guru yang tampak kaku di belakangnya. Huo Yuhao pikir dia dikenali dari aula kebajikan termasyur. "Namamu Huo Yuhao?" Guru itu bertanya dengan dingin ketika dia mengeluarkan register. "Iya." "Kamu dari Akademi Shrek?" Guru melanjutkan. "Iya." "Pada hari di mana hall kebajikan termasyur diserang, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lakukan?" Ketika guru menanyakan pertanyaan ini, dia melambaikan tangannya ke dokter, memberi isyarat baginya untuk meninggalkan mereka. Setelah beberapa pemikiran, Huo Yuhao menjawab, "Hari itu, aku berada di tengah-tengah membuat alat jiwa. Tepat saat aku menyelesaikan salah satu komponen, ada ledakan besar. Aku seorang guru jiwa tipe roh, jadi aku memiliki perasaan bahaya yang sangat cerdik. Saat aku merasakan ada sesuatu yang salah, aku langsung bersembunyi di bawah meja. Aku mendengar ledakan dari luar,
Sementara gelombang kejut kekuatan jiwa yang menakutkan berikut ini mencegah aku menjelajah keluar. Setelah pertempuran di luar telah tenang, aku menyelinap puncak, dan kemudian berlari ke sisi aula kebajikan termasyur. Kemudian, aku merasakan kekuatan yang kuat menyerang aku, lalu aku pingsan. Huo Yuhao bisa menghindari berbohong saat dia menjawab. Apa yang dia katakan adalah kebenaran masalahnya. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka selamat dari pertempuran, dia tahu bahwa ada alat-alat jiwa tipe pengintai di fasilitas bawah tanah Aula Virtueus Virtue. Tidak ada gunanya membangkitkan kecurigaan pihak lain untuk beberapa detail yang tidak berarti. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, guru itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ada lagi? Misalnya, apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dalam Ultimate Soldier Plan, mereka telah menjalani pelatihan interogasi intensif. Ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, detak jantung dan nada bicara Huo Yuhao semuanya normal. Bahkan matanya tidak melepaskannya. Guru itu menatapnya dengan hati-hati untuk sementara waktu sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan tongkat logam dari alat jiwa berjenis penyimpanan di pergelangan tangannya, dan kemudian berkata, "Aku harus melakukan penyapuan total padamu. Harap masukkan semua alat jiwa kamu ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan. Setelah selesai, berikan kepada aku. Kamu tidak bisa meninggalkan apapun." Ekspresi Huo Yuhao berubah menjadi gelap dan dia menjawab, "Maaf, guru, tetapi aku memiliki hak untuk privasi aku. Aku tidak bisa membiarkan kamu mencari mereka. Aku seorang pelajar pertukaran dari Shrek Academy. Bahkan jika aku hanya seorang siswa biasa di sini, kamu tidak memiliki hak untuk mencari aku." Guru itu tertawa dingin dan menjawab, "Tidak benar? Jangan lupa nama sekolah kita, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Kami berada di bawah yurisdiksi kekaisaran langsung. Karena itu, semua siswa kami telah bersumpah setia kepada keluarga kekaisaran, dan manajemen kami semi-militer. Ini adalah perintah pribadi dari Yang Mulia. Siapapun yang menolak diinterogasi dan digeledah akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal, tetapi karena kamu berada di sekolah kami pada saat kejadian, kamu harus dicari secara menyeluruh. Fakta bahwa kami tidak mencari kamu saat kamu sedang memulihkan sudah merupakan gerakan untuk menjaga martabat kamu." Wajah Huo Yuhao memerah, dan dia berkata dengan marah, "Baiklah, silakan dan cari. Tolong beritahu hal Master Jing Hongchen bahwa aku akan melaporkan kejadian ini ke Shrek Academy. Kamu hanya dapat berdoa agar siswa kamu tidak akan menjalani perawatan seperti itu di sekolah aku." Ketika dia mengatakan itu, dia menempatkan semua alat jiwanya, termasuk berkat Hongchen, ke dalam jiwa tipe penyimpanan sabuknya, yang merupakan tiruan dari jembatan 24 bulan, dan alat tipe penyimpanan di pergelangan tangannya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada guru. Ketika dia mendengar ancaman Huo Yuhao, wajah guru itu melembut saat dia menghela nafas. Dia berkata, "Tolong jangan terlalu marah. Kami tidak punya pilihan di sini. Bahkan jika seorang pangeran ada di akademi, dia akan diinterogasi dan digeledah juga." Saat dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati mencari Huo Yuhao menggunakan tongkat logam. Kemudian, dia menyapu tempat tidur Huo Yuhao tidur sekarang untuk memastikan bahwa dia tidak memiliki alat jiwa yang disembunyikan di sana. Baru kemudian ia mengambil beberapa alat jiwa dari Huo Yuhao untuk mencari mereka. Mudah mencari alat jiwa tipe penyimpanan. Yang perlu dia lakukan adalah mengarahkan kekuatan spiritualnya ke dalam. Tentu saja, alat jiwa tipe penyimpanan yang lebih canggih dapat disegel oleh kekuatan spiritual pemiliknya. Tapi Huo Yuhao tidak bisa membuatnya di levelnya saat ini. Mengapa kamu memiliki alat jiwa peringkat 9 pada kamu?" Berkat Hongchen dengan cepat menarik perhatian guru. Huo Yuhao mendengus dingin. "Pergi dan tanyakan hal Master Jing Hongchen." Guru itu mengambil berkat Hongchen dari alat jiwa tipe penyimpanan Huo Yuhao dan berkata, "Ikut aku." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan alat jiwa yang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan Huo Yuhao. Sepasang borgol emas. Huo Yuhao mengulurkan tangannya di depannya dan berkata, "Kamu bisa memborgol dan menyegel kekuatan jiwaku." Guru itu menatapnya dengan curiga, tetapi masih memborgol Huo Yuhao segera. Huo Yuhao berkata dengan dingin, "Sekarang aku tidak bisa menolak." "Baik. Sekarang, tolong minta hal Master Jing Hongchen untuk mengantarku keluar. Aku tidak akan pergi denganmu. Aku akan melaporkan semua perlakuan tidak adil ke Shrek Academy. Juga,
Tolong kembalikan kepada aku barang-barang yang telah kamu periksa. Guru itu tidak pernah berharap Huo Yuhao menjadi sangat sulit. Jika dia bukan siswa pertukaran, dia akan menamparnya dan menyeretnya pergi. Namun, Huo Yuhao memiliki identitas unik. Sebelum dia datang, Lin Jiayi secara khusus mengatakan kepadanya untuk berhati-hati dengan sikapnya terhadap Huo Yuhao dan menghindari menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah dia merenungkannya sebentar, dia berkata, "Tunggu di sini." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Huo Yuhao memegang alat jiwa tipe penyimpanannya, dan senyum tipis melintas di wajahnya. Dia berjalan perlahan ke tepi dinding dan membuat gerakan, seolah-olah dia mengambil sesuatu dari udara yang tipis. Kemudian, ia menyimpannya di sabuk jembatan 24 bulannya. Tepat sekali. Dia telah dengan berani meletakkan peta yang diambilnya dari Illustrious Virtue Hall, serta alat penyimpanan jenis Sapphire Starlink, di lantai. Keterampilan jiwa tiruannya telah diaktifkan sepanjang waktu. Namun, dia tidak menyulap apapun, tetapi menggunakannya untuk menyembunyikan safir bintang dan peta, yang telah dia tempatkan di lantai. Siapa yang tahu bahwa dia akan menyembunyikan item di lantai dalam tampilan biasa? Guru pasti tidak akan mencari sudut-sudut ruangan seperti orang gila. Huo Yuhao menyukai borgol ini. Kemampuan mereka untuk menyegel kekuatan jiwanya sangat kuat, memang. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, sebagai guru roh tipe roh, terutama yang memiliki lautan spiritual kedua, ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya ketika ia ingin menggunakan keterampilan jiwa. Ini mengacu pada mata rohnya, dan tidak akan bekerja dengan jiwa bela diri keduanya, Ice Jade Empress Scorpion. Oleh karena itu, ia terus menggunakan imitasi. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka alat jiwa berjenis penyimpanan untuk menyingkirkan barang-barang itu. Dengan borgol, lawan-lawannya tidak akan mengkhawatirkannya. Berkat Hongchen-nya adalah umpan bagi lawannya. Mungkin saja Jing Hongchen akan mengambil alat jiwa peringkat 9 ini kembali. Namun, dibandingkan dengan manusia logam dan peta, itu hampir tidak berarti apa-apa. Selanjutnya, Jing Hongchen bahkan mungkin tidak mengambilnya. Alasan dia tidak pergi dengan lawannya adalah bahwa begitu dia meninggalkan rentang kekuatannya, barang-barang itu akan terbuka. Dengan dia sebagai pusat, imitasi hanya akan bekerja dalam jarak 5 meter. Imitasi, yang tampaknya tidak memiliki kemampuan ofensif, dapat digambarkan sebagai keterampilan ilahi. Bahkan jika lawannya tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini, banyak kegunaannya akan membuat mereka ceroboh. Segera, guru itu kembali, bersama dengan Lin Jiayi. Yuhao, siapa yang memborgolmu? Ketika Lin Jiayi melihat borgol emas pada Huo Yuhao, dia mengajukan pertanyaan itu meskipun mengetahui jawabannya dengan sangat baik. Huo Yuhao menjawab, "Tolong tanyakan guru ini di sini." Lin Jiayi memandangi guru itu, jengkel, dan berkata, "Benar-benar kemarahan. Segera hancurkan dia." Guru itu mengangguk dan menghampiri Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao berkilauan ke samping dan menarik tangannya, berkata, "Jangan. Direktur Lin, kedatangan kamu tepat waktu. Aku seorang pelajar pertukaran dari Shrek Academy, bukan terpidana. Sebelumnya, aku sudah ditangkap sekali. Setelah aku membahas insiden itu dengan Hallmaster Jing Hongchen, aku memutuskan untuk menanggung penghinaan. Dan sungguh memalukan. Kenapa aku melakukannya? Untuk persahabatan antara dua sekolah kami, tentu saja. Namun, aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Apa hak kamu harus mencari aku? Mengapa kamu memperlakukan aku seperti seorang terpidana? Jika kamu tidak bisa memberi aku jawaban, aku akan terus memborgol dan menyelamatkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul karena khawatir aku akan mencelakai kalian." Lin Jiayi memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak berharap Huo Yuhao menjadi sangat sulit. Dia batuk dan berkata, "Yuhao, tolong mengerti dilema kita. Beberapa hari yang lalu, kamu diserang bersama kami ketika sekelompok pria berpakaian serba hitam menyerang Hall Virtueus Virtue kami. Kami menderita kerugian besar, dan bahkan kepala sekolah dihukum oleh Yang Mulia. Kami tidak punya pilihan selain melakukan penyelidikan menyeluruh. Selanjutnya, kami menemukan alat jiwa peringkat 9 yang ternyata dari Illustrious Virtue Hall. Selama kamu bisa menjawabnya dengan jelas dan benar, kami tidak akan merepotkan kamu lebih jauh."